Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Ridwan Perumahan Puri Nirwana 1 yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kitab suci pun di alam dunia ini yang masih asli kecuali Al-Quran. Tidak ada satu kitab suci di alam dunia ini yang dibaca oleh jutaan, puluhan juta, ratusan juta umat Islam kecuali Al-Quran. Tidak ada satu kitab suci di alam dunia ini yang sangat lengkap bagaimana cara membacanya. Ada yang harus tebal tafhim, ada yang mesti dibaca tarqiq atau tipis, ada yang mesti dibaca panjang 2 harokat, ada yang mesti dibaca panjang sampai 6 harokat, ada yang mesti dan harus didengungkan. Tidak ada kitab suci yang sangat lengkap bagaimana cara membacanya kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang sangat lengkap isinya. Ada menyangkut tauhid, ada menyangkut ibadah, isinya ada tentang ekonomi, isinya tentang politik, isinya tentang budaya dan sejarah dan lain sebagainya. Tidak ada kitab suci yang sangat lengkap isinya kecuali Al-Quran. Masya Allah. Dan betapa hebatnya Al-Quran ini, betapa luar biasanya Al-Quran ini, dan sangat banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran, baik itu keutamaan membaca maupun keutamaan mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran. Di antara keutamaan membaca Al-Quran dijelaskan dalam sebuah hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan bisa kita baca dalam kitab Sahih Tirmidzi atau Sahih Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Masya Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, orang mukmin, orang Islam yang membaca Al-Quran, satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan kata Nabi dikalikan 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, walakin tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Membaca alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita
berupa apa kebaikan itu, wallahu a'lam. Bisa jadi kebaikan itu tambah soleh istri kita, solihah. Bisa jadi kebaikan itu tambah soleh dan solihah anak-anak kita. Bisa jadi kebaikan itu tambah rezeki yang melimpah kepada kita. Bisa jadi kebaikan itu pahala yang melimpah nanti di yaumil akhir. Yang jelas Rasul mengatakan satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan dikalikan 10 kalimat kebaikan. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis ini dengan kalimat Iqra'ul Quran, satu kalimat perintah, baca Al-Quran. Al-Quran yang ada di Masjid Al-Ridwan, baca. Al-Quran yang ada di rumah kita, baca. Al-Quran yang ada di kantor kita, baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sungguh nanti di yaumul qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya. Masya Allah, syafaat bagi kita yang membaca Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, masih banyak keutamaan membaca Al-Quran. Dan ternyata bukan hanya membaca, banyak keutamaan mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran. Ada seorang dokter, ahli ilmu jiwa, ahli kejiwaan, yang namanya Dr. Al-Qadi. Beliau meneliti di salah satu klinik di Florida, Amerika Serikat. Beliau meneliti bagaimana orang-orang yang mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mengerti bahasa Arab, ada yang tidak mengerti bahasa Arab, tapi diperdengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran. Dan Masya Allah, beliau menyimpulkan 97% orang yang mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran akan tenang hatinya, mendapatkan ketenangan jiwanya, mendapatkan ketentraman hatinya. Dan bukan hanya itu, ternyata Dr. Al-Qadi menyimpulkan dan menyatakan bahwa bukan hanya tenang dan tentram hatinya, tapi sembuh dari penyakit. Masya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan salah satunya sebagai penawar obat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, ada satu penelitian disampaikan dalam seminar internasional Dr. Nur Hayati. Ada satu penelitian yang disampaikan oleh beliau di Malaysia. Ada satu seminar internasional, dan kesimpulannya ada bayi-bayi yang diperdengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran. Dan bayi ini belum sampai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun diperdengarkan alunan ayat Al-Quran. Ternyata bayi yang diperdengarkan alunan ayat Al-Quran tersenyum dan tenang. Masya Allah. Tetapi ada bayi yang ternyata diperdengarkan alunan musik atau yang lain selain ayat-ayat Al-Quran, ternyata tidak tersenyum, tidak tenang, bahkan banyak yang gelisah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jamaah yang berbahagia, masih banyak keutamaan-keutamaan membaca, mendengarkan alunan ayat Al-Quran.
tidak mungkin semua kita bicarakan. Yang jelas mumpung masih Ramadan, mari kita sama-sama banyak-banyak membaca Al-Quran dan mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Mohon maaf kalau ada kehilapan dan kesalahan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamu